Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Fidraman Kuswara, kelas 5B. Saya dari SDN Babakan Ramaga 03. Saya akan memberitahu atau mempresentasikan tentang sistem pernafasan tubuh. Sistem pernafasan tubuh memiliki istilah lain, yaitu respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah cara manusia menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan. Apa itu oksigen? Oksigen adalah zat paling berguna bagi tubuh. Oksigen memiliki 2 atom O. Oksigen juga terdapat pada golongan utama, yaitu golongan 6A. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah zat beracun yang dihasilkan oleh tubuh pada saat kita menghirup udara atau oksigen. Karbon dioksida memiliki 1 atom C dan 2 atom O. Atom C terdapat pada golongan utama. Atom C terdapat pada golongan 4A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem-sistem dan bagian-bagiannya ya. Sistem pernafasan tubuh memiliki beberapa bagian, yaitu hidung, taring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Oke, kita pelajari lebih lanjut lagi. Hidung memiliki rambut-rambut pendek dan tebal. Semua kotoran akan tersaring lewat rambut-rambut tebal ini dan dilembabkan oleh selaput-selaput halus. Nah, selanjutnya ada faring. Faring ini penghubung antara rongga hidung dengan rongga mulut. Selanjutnya ada laring. Laring memiliki bentuk rangka, yaitu kotak-kotak. Laring atau tekak atau juga jakun terdapat di bagian belakang faring. Selanjutnya ada trakea. Ini nih bagian yang paling panjang di sistem pernafasan tubuh. Trakea ini memiliki bentuk berbuku-buku atau segmen. Selanjutnya, trakea ini memiliki ciri khas yang berbeda dari organ yang lain, yaitu tidak boleh kempis dan tidak boleh tersumbat. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea. Trakea ini juga memiliki percabangan dari bronkus. Bronkus juga sama memiliki percabangan, yaitu bronkiolus. Bronkiolus sebagai tempat alveolus berada. Alveolus adalah tempat pertukarannya zat oksigen dengan zat karbon dioksida. Nah, ini bulat-bulat. Kenapa? Karena alveolus ini memang bentuknya
seperti buah anggur, bulat dan banyak, dan dikelilingi dengan semua sel-sel darah atau pembuluh darah. Nah, selanjutnya yang di luar sini yang besar ada paru-paru. Paru-paru memiliki 5 gelambir atau gelambir. 5 gelambir itu 3 di kanan dan 2 di kiri. Nah, apa ini yang panjang di bawah yang lengkung? Nah, yang warna ini, yang berwarna ini disebut diafragma. Diafragma ini adalah alat bantu pernafasan tubuh. Karena disebut alat bantu karena pada saat kita menghirup udara atau oksigen, dia akan menarik ke atas atau tertarik ke atas. Lalu saat menghembuskan nafas atau karbon dioksida akan tertarik ke bawah. Dan diafragma ini adalah pembatas antara bagian perut dengan bagian paru-paru. Nah, kalian semua tahu tidak? Ada bagaimana caranya bernafas. Nah, caranya oksigen akan masuk ke dalam rongga hidung dan disaring semua kotorannya, lalu disalurkan ke faring, laring, dan trakea. Lalu dari trakea dibagi 2 arahnya, yang satu ke paru-paru kanan dan yang lainnya ke paru-paru kiri. Nah, disitulah terjadinya pertukaran antara zat oksigen dan zat karbon dioksida. Zat karbon dioksida karena berbahaya akan dikeluarkan. Jadi saat menghembuskan nafas, karbon dioksida akan keluar. Diafragma tadi kan sudah dijelaskan fungsinya, akan tertarik ke atas jika kita menghirup udara atau oksigen, ya kan? Lalu akan tertarik ke bawah jika kita menghembuskan karbon dioksida atau nafas. Benar kan tadi? Nah, alat pernapasan juga memiliki penyakit, antara lain pilek, asma, dan kanker paru-paru. Nah, apa itu pilek? Kenapa pilek itu bisa terjadi? Nah, pilek itu terjadi karena ada kuman yang membuat cairan lendir di bagian hidung, sehingga ya mungkin aja sehingga bagian rambut tipis nggak bisa, atau sama selaputnya nggak bisa dioperasikan lagi dengan normal. Lalu cairan lendir ini memang sih bisa menghambat, tapi akan menyulitkan seseorang yang terkena penyakit ini kesulitan bernafas. Penyakit asma juga memiliki kesamaan, yaitu orang yang terkena penyakit ini akan sesak nafas, begitu pula dengan kanker paru-paru. Tetapi penyakit asma ini tidak disebabkan oleh virus atau kuman, ya bakteri ya. Penyakit asma ini karena ada tersumbat di bagian ini, ya tersumbat, jadi akan sesak nafas jika kita tidak menghilangkan sumbatan itu, menyumbat itu. Lalu orang yang terjadi ini akan sesak nafas. Selanjutnya di bagian sini harus dibersihkan yang tersumbat tersebut. Selanjutnya, kenapa kanker paru-paru bisa menyerang orang yang sering merokok? Nah,
kan sering merokok itu ada asapnya, kan itu berbahaya karena ada zat tarnya ya. Nah, jadi asapnya itu akan masuk ke hidung, lalu ke paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Nah, karena kanker paru-paru ini tidak bisa beroperasi dengan normal lagi sama kayak hidung. Tapi yang berbedanya kalau kanker paru-paru ini tepat di paru-paru atau terkena luka di paru-paru. Kanker paru-paru berbahaya karena orang yang terkena kanker ini tidak dapat bernafas dengan baik dan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.